Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah bahas tafsir tentang pengertian atau makna dalikal kitabul la raib fihi. Itu kitab, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang ada di dalamnya. Sudah kita artikan, karena di situ Allah subhanahu wa ta'ala banyak di beberapa ayat menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Dan Allah ta'ala sendiri yang mengatakan yang menciptakan alam semesta adalah beliaunya. Nah, limbah itu yang kedua juga Allah ta'ala telah menjelaskan kejadian-kejadian yang di alam, seperti kejadian kemenangan bangsa Romawi yang telah dikalahkan oleh bangsa Parsi. Nah ini Pak, Bu, seandainya di situ bangsa Romawi tidak menang lagi atau ada perdamaian, berarti kan Quran keliru. Tapi itu semua terbukti. Percintaan malam siang dan malam, ada yang mengatur. Nah, siapa yang sekarang mengaku yang menciptakan langit dan bumi? Ada kan? Nah, makanya ini semua tidak ada keraguan di dalamnya. Mustahil Nabi Muhammad yang ummi, bisa menjelaskan alam semesta. Begitu pula penciptaannya Allah Ta'ala sendiri yang mengakunya. Nah, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya. Paham Bu, Pak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini langsung aja kita masuki ya. Hudan lil muttaqin. Apa artinya hudan di sini? Al-huda huwa dalalatu ala tariq yusiluka ila ma tatlubuh. Yang dimaksud dengan huda yaitu petunjuk. Petunjuk yang akan menyampaikan ikam daripada apa yang ikam mau tuju. Itu artinya huda. Kami ulangi ya, huda ya. Maknanya secara bahasa tafsirnya adalah yaitu petunjuk atas suatu jalan yang menunjukkan seseorang apa yang mau dicari tujuannya tadi. Dengan demikian ya, yang namanya petunjuk di situ ada 3 bagian. Yang pertama ada tujuan. Ada yang menunjukkan, ada yang diberi petunjuk. Nah, ulangi ya. Ya, karena tadi huda tadi maknanya petunjuk atas jalan yang menyampaikan seseorang pada tujuannya. Berarti bagian daripada petunjuk itu ada 3 bagian. Yang pertama apa Pak, Bu? Ya, yang di situ ada sang petunjuk. Yang diberi petunjuk dan tujuan. Ya. Sekarang seandainya tidak ada kemudian yang kita tuju, buat apa kita diberi petunjuk? Kan gitu. Paham lah? Buat apa? Nah, karena ada tujuan manusia. Apa tujuan manusia? Intinya manusia di dunia ini ingin hidup selamat, bahagia, dunia akhirat. Nah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk hal tersebut supaya manusia selamat dunia akhirat. Ditunjukkan jalan yang menuju surganya dan ridhonya, ditunjukkan juga jalan-jalan yang bisa manusia, naudzubillah min dzalik, membuat dia sesat dan terperosok di api nerakanya. Tunjukkan. Jadi bahasa kita apa? Allah Ta'ala bertanggung jawab. Paham lah ya? Ciptakan manusia, ciptakan alam semesta. Nah, supaya kada coba-coba, nah ini hudan lil muttaqin. Ini petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jelas dah. Nah, apa itu takwa? Kata-kata takwa apa, Bu? Menarik ini. Nah, ini ya. Nah, jadi sudah ingat ya. Jadi bagian petunjuk tadi ada 3 elemen. Ada tujuan, ya. Ada yang menunjukkan dan ada yang diberi petunjuk. Nah, ini kan betul kan? Ya. Baik, Bu, Pak. Ya, selanjutnya wajah ini. Apa itu kata muttaqin? Ya. Hudan lil muttaqin. Siapa orang yang dikatakan muttaqin dan apa makna muttaqin? Nah, Bu, Pak, ya.
Baik. Ma maknal muttaqin? Muttaqin jam'u muttaqin. Wal itqa minal waqayah. Wal wiqayah yal ihtiras wal bu'd anisyar. Ya. Kata muttaqin, Pak, jamak daripada muttaqi. Muttaqi itu diambil daripada kata al-itqa. Al-itqa itu artinya, Pak, melindungi, berhindar, menjauhi daripada yang syar, yang jelek, yang buruk. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Tahrim ayat 6, pian pan hafal ini ayat. Allah Ta'ala berfirman seperti ini, ya, kena bisa dilihat surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Nah, ada kata ku. Ku itu aja, Pak. Nah, hati-hati, berlindung kalian, jauhi atas diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jadi kembali lagi, kata muttaqin diambil daripada kata itqa, wiqayah. Wiqayah itu apa? Ihtiras. Ihtiras itu melindungi kesalahan supaya terhindar daripada apa? Murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira? Nah, itu kata takwa. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, Bu, Pak. Kadang-kadang kan pian baca juga fattaqullah. Loh, melindungi dari Allah Ta'ala gimana? Melindungi dari Allah Ta'ala, menjaga Allah Ta'ala. Artinya di sini banyak orang kadang mengerti mengambil separuh bagian. Separuh bagian gimana maksudnya? Mengambil sifat jamalnya Allah, sifat-sifat baiknya Allah seperti pengampun, pemaaf, latif, lembut. Tapi lupa sama sifat jalalnya Allah. Tahu jalal kebesaran, Jabbar, Mutakabbir, Qahhar, Muntakim. Nah, artinya di sini apa? Manusia itu harus juga ingat sifat-sifat Allah Ta'ala, juga sifat punya memaksa, menyiksa. Pahamlah? Supaya kemudian terhindar daripada murkanya. Cari sifat-sifat yang mendatangkan rahmat dan pengampunan serta hidayah dari Allah Ta'ala. Itu artinya. Jelas lah kira-kira. Nah, itu, Pak. Pahamlah? Jelas lah. Nah, jadi jangan ambigius, jangan bingung. Ada fattaqullah. Terus fattaqun naro. Nah, apa ini? Kalau ada takut neraka, takut Allah. Artinya apa? Takut sama Ta'ala nih, jangan berbuat sifat-sifat yang mendatangkan murkanya Allah. Karena di sisi lain Allah Ta'ala punya sifat rahmat, pengampun, ghafurur rahim, juga punya sifat jabbar, qahhar. Pahamlah? Muntakim. Nah, itu supaya hati-hati. Jelas kira-kira? Pahamlah? Nah, itu, Pak. Nah, makanya dalam kesempatan ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin itu, Pak, Bu, harus punya dua sifat. Sifat yang pertama yaitu roja, berharap. Sifat yang kedua punya sifat khauf, takut. Ujar baginda Nabi Muhammad SAW dalam maksud hadisnya, jika seorang beriman punya dua sifat ini, ada sifat harap dan sifat khauf, diibaratkan namun sini ibarat burung, bisa terbang, stabil. Akan tetapi jika kemudian ada diputus ini sifat, yaitu misalnya sifat adanya roja aja, harap, tapi takut kada ada. Nah, akhirnya apa? Manusia bisa kebelinger. Tahu kebelinger? Apa bahasa Indonesianya kebelinger? Larut, hanyut. Nah, akhirnya berbuat salah, dosa ini dan itu. Allah Ta'ala itu pengampun, pemaaf. Rahmat Allah Ta'ala mendahului daripada murkanya. Nah, paham, Bu, Pak? Kebablas dia, keterusan. Nah, keterusan ini. Nah, Bu, Pak.
Yang kedua juga, jika manusia punya sifat khauf aja, takut saja, tapi kada punya sifat harap, bisa frustasi dia, putus asa dia. Ketika berbuat salah dan dosa, ngerasa kemudian tidak ada harapan. Nah, ini kemudian tidak mungkin diampuni Allah Ta'ala. Ini kemudian Allah Ta'ala bujur-bujur kemudian murka dan kemudian akan dapat siksanya. Nah, manusia jadi putus asa, frustasi, tambah stres. Nah, sehingga tambah menjauh daripada rahmatnya Allah. Paham Bu, Pak? Nah, ini Bu, Pak. Lah gimana menggunakan sifat roja dan khauf di sini Bu, Pak? Menggunakannya adalah jika seseorang dalam keadaan sehat, dalam keadaan berduit, dalam keadaan kekuasaan, ini harusnya sepatutnya dikuati rasa khaufnya. Agar supaya apa? Tidak terbujuk oleh syahwat dan nafsunya menggawai maksiatnya. Makanya baginda Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, ya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Dua kenikmatan banyak manusia larut hanyut di dalamnya. Apa itu baginda? As-sihhatu wal farahu. Orang yang diberi kesehatan dan diberi kesempatan, kelapangan. Apa kesempatan kelapangan ini? Nah, sudah sehat, nah lapang rezekinya. Sudah sehat, dapat kesempatan jabatannya. Sudah sehat, nah dapat kemudian apalah kekuasaannya. Kira-kira Haji Ruspandi tempatnya di mana? Di masjid, majelis Haji Sukaji? Di mana? Kafe. Nah, itu. Nah, makanya orang apa? Bahasa Inggrisnya the power is sweet. Kekuasaan itu manis. Nah, Nah ini pas kan apa yang dikatakan banyak orang lupa. Nah, makanya saat itu dikuati rasa takut supaya apa? Tidak terrayu oleh bisik bujuk daripada syahwat dan nafsunya, supaya enggak larut dengan kemudian gemelapan duniawinya. Paham lah kira-kira? Nah, ketika manusia, namanya manusia tempatnya lupa. Pahamlah, ada emosi, ada syahwat, ada nafsu. Dia tidak maksum, tidak terjaga daripada perbuatan itu semuanya. Dia bukan nabi. Nah, ketika tersandung, supaya enggak putus asa dan enggak patah, didatangkan sifat roja harap. Paham Bu, Pak? Supaya enggak stres, supaya enggak depresi, supaya enggak frustasi, supaya enggak ketawa sendiri. Nah, itu Bu, Pak. Jelas? Nah, itu Pak. Jangan nanti ada orang sakit, sudah terkapar, pian takut-takut nih. Makanya nyawa ini banyak dosanya, percuma nyawa. Nah, kalau diampuni dosanya terlalu, nah, jangan Pak. Jangan. Paham ya jadi Bang? Nah, itu lah banyak. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan di sini. Nah, itu tadi fattaqullah fattaqun nar. Hati-hati juga kamu. Nah, artinya apa? Nah, Allah Ta'ala punya sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat apa? Jalal namanya. Tahu jalal? Kebesarannya tadi. Nah, keperkasaannya tadi. Supaya manusia hati-hati jangan sampai mendatangkan murka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga bisa mengadab dan menyiksanya. Itu Bu, Pak, artinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dia. Jelas? Nah, ini Bu, Pak. Menarik kan Bu, Pak? Nah, di situ. Jadi perlu kita ketahui. Baik Ibu, Bapak sekalian rahmatillah SWT. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, huda itu tadi kembali lagi. Hidayah itu Bu, Pak, ada dua. Ya, hudan lil muttaqin. Huda itu selain tadi maknanya yaitu apa tadi ulun sudah jelaskan, yaitu petunjuk pada jalan yang akan menyampaikan ya kita kepada apa yang kita tuju. Nah,
Itu Bu, Pak, hudan tadi ada dua macamnya. Tunjuk tadi ya. Ada sifatnya bersifat umum. Ngarannya hidayatud dalalah. Apa? Umum, hidayatud dalalah. Ada yang kedua ngarannya hidayatul ma'unah. Hidayah yang sifatnya ma'unah. Ini ma'unah ini yaitu bahasa kita hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah yang umum sifatnya hidayah itu dalalah, petunjuk. Nah, jadi di sini Bu, Pak, makanya di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini. Ini contoh bahwasannya ada hidayah dalalah. Ini sifatnya mutlak untuk semua makhluk. Tidak diberikan bagi orang yang beriman aja, bukan orang bertakwa aja. Nah, Bu, Pak. Nah, wa huwa an yadullallah subhanahu wa ta'ala khalqahu jami'an, pada seluruh makhluk, ala tariq, pada jalan, ila ta'atihi, pada jalan untuk menuju hambanya ini pada ketaatan, dan kemudian surganya. Makanya kena pian bisa buka ayat Al-Quran surat Fussilat ayat 17 ya, surat Fussilat ayat 17 ya, sudah dicatat itu aja, udah langsung bacakan firman Allah Ta'ala. Wa amma samudu, sedangkan bangsa Samud, fahadainahum, sudah kami tunjukkan pada mereka. Tunjukkan di sini apa? Hidayatud dalalah ya, tunjukkan jalan kemudian yang benar ya, jalan yang baik, jalan kemudian yang manusiawi ya, tidak hayawani ya. Fastahabbu, akan tetapi mereka lebih suka al-amah, akan kebutaan karena mengikuti hawa nafsunya, alal huda, atas petunjuk yang sudah jelas ya, kebenaran dan kebaikannya. Nah, ini artinya apa Pak Bu? Allah Ta'ala berikan pada semuanya manusia. Nah, Salam kan begamatan mengenalkan agama ini supaya manusia menyembah dengan Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Itu Bu, Pak, ya, di antaranya ada kemudian paman beliau, Abu Lahab. Saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang, kan beliau dikenal sebagai orang yang punya akhlak bagus, jujur, paham Bu, Pak, jaga silaturahmi, paham Bu, Pak ya, nah, terkenal itu. Setelah kumpul semuanya, mulai beliau mengenalkan bahwa beliau ini utusan Allah, supaya manusia ini takut ya, supaya nggak berbuat seperti bahasa kita, nggak punya batas-batas seperti binatangnya, nggak kenal halal haramnya. Setelah mulai masuk di situ Bu, Pak, datang seorang Quraisy, notabene-nya paman beliau sendiri, dituding-tuding, dimamai bahasa Banjar, dicaci maki di hadapan halayak ramai. Bahasa Arabnya seperti ini. Tabban laka alihada jama'tana ya Muhammad. Tabban laka alihada jama'tana ya Muhammad. Tabban laka alihada jama'tana. Celaka benar ikam, bangsat benar ikam Muhammad. Cuma untuk ini aja ikam mengumpulkan kami untuk mendakwakan agamamu yang kemudian sesat itu tadi. Sedih Nabi Muhammad. Paham Bu, Pak? Gak ada bisa menjawab. Nah Bu, Pak, siapa yang menjawab? Allah Ta'ala. Turun surat Tabbat. Nah ini sebabnya nih. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir ayat. Ini jawaban yang celaka kedua tangan Abu Lahab, artinya ulahnya. Begitu pula bininya yang selalu bakar-bakar di belakangnya. Umratu hamalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Pak, Bu, kembali lagi ya, bahwa Quran ini bukan ampun Nabi Muhammad, bukan beliau mengatakan sesuai dengan keinginannya. Mun kita seandainya Quran dari Nabi Muhammad, kan Nabi bisa pilih-pilih, ikam neraka, ikam masuk surga. Paham Bu, Pak? Maksudnya begini ya, bahasa kita, buktinya saat-saat itu ini pamannya Bu, Pak, pamannya sendiri, paman, saudaranya banyak.
Ternyata apa yang dikatakan baginda Muhammad SAW, karena itu wahyu Allah Ta'ala, yang sudah disestempel celaka, masuk neraka, kada jadi Islam. Seperti Abi Lahab, meninggal sampai dalam kemusyrikan, sampai mati. Hidup. Akan tetapi di situ kan semua banyak musuh Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, itu dedengkotnya kafir Quraisy. Paham Nabian? Abu Sofyan. Nah, akhirnya gimana Pak, Bu? Karena Nabi Muhammad kada overacting, nah, surga kada ampun sidin, nah semuanya masuk Islam dan jadi sahabat yang besar. Nah, paham Nabian? Jelas. Mun seandainya dari Nabi Muhammad sendiri seorang, nah kata-kata ternyata masuk Islam menjadi apa? Kan kacau Quran ini. Loh, kok masuk Islam? Abu Lahab. Jarinya celaka. Bujur apa enggak? Nah, itu pamannya loh, Pak. Tetap. Jelas kira-kira. Nah, ini satu lagi bukti bahwa Quran itu bukan ulah Nabi Muhammad. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau itu tidak berkata-kata daripada keinginan hawa nafsunya, walakin Allah ya apa? Innaka apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak pernah berkata-kata kecuali itu wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada beliaunya. Jelas kira-kira? Nah, ini Bu, Pak. Allah masuk Islam semuanya. Paham? Nah, ini Bu, Pak. Nah, makanya ketika kemudian Nabi Muhammad SAW, Bu, Pak, membuka kota Mekah. Itu kan namanya orang dulu disia-siakan, didolimi. Biasanya kalau orang sudah kemudian punya kekuatan, kebesaran, biasanya gimana Bu? Namanya musuh. Ya, coba Bang, diapakan? Nah, dibalas kan? Jelas kan? Oh, dulu diboikot, disiksa, dianiaya, dijarah. Nah, saat Nabi Muhammad SAW hendak boleh di kota Mekah, membuka kota Mekah, beserta pasukan yang luar biasa banyak, sampai ada yang mengatakan di antara mereka yang masih pegel, sakit hati dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy, ada yang mengatakan hada yaumul malhamah. Ini hari daging baginda. Artinya apa? Tercincang dia. Hah? Paham Bu, Pak? Baginda Muhammad SAW mengatakan tidak ada itu hari daging. Hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Bu, Pak, gimana keadaan Nabi Muhammad SAW ketika masuk kota Mekah? Bukan begini Bu, Pak. Tapi merunduk, nangis. Nah, kalau menunjukkan itu kesombongan. Akhirnya kemudian ngarannya orang yang pernah bersalah, pernah berbuat zalim, jahat pada baginda dan kemudian umatnya, itu mereka orang-orang kafir Quraisy menggibah-gibah. Pian itu kerabat kami, pian itu orang baik, pian cinta silaturahmi, pian itu jujur, amanat, pian lain orang lawan kami. Pian itu karim, mulia, pemurah. Hanya Nabi Muhammad SAW balik berkata, tahukah kalian ini hari apa? Tahukah kalian apa yang aku mau buat kalian? Ini bahasa kitanya, artinya maksudnya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ini adalah hari kasih sayang, hari kebebasan. Siapa kemudian yang mau tinggal di kota Mekah aman, artinya tidak akan diintimidasi. Siapa yang ngerasa supan, malu, ya, karena banyak dosanya, banyak salahnya, hendak keluar, aman, tidak akan dikejar-kejar. Bahkan siapa yang mau bersembunyi di rumahnya Abu Sofyan, ini tokonya nih Abu Sofyan mau sembunyi, aman juga. Begitu kan? Begitu mendengar Abu Sofyan, bujurkah Muhammad berkata kayak itu? Iya. Akhirnya Sidin juga masuk Islam. Nah, ini sebab turunnya surat Idza Jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka pian akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong.
Fasabbih birabbika wastaghfir, oleh karena bertasbihlah dan mohon ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia menerima taubat. Nah, itu jelas. Abu Sufyan masuk Islam, Abu Lahab tidak. Nah, ini apa? Namanya hidayah ma'unah. Jelas? Jelas Pak? Oh. Nah, jadi ada hidayah dalalah, ada ma'unah. Yang kalau sudah ma'unah bukan hak manusia, Allah Ta'ala. Ya. Nah, sedangkan hidayah dalalah, ini hidayah dalalah, pian catat dalilnya yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Bunyinya gimana, Bu, Pak? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Maka sesungguhnya engkau, hai Muhammad, menunjukkan jalan yang lurus. Nah, ini apa? Hidayah penyampaian aja. Tapi urusan hati ma'una bukan rananya Ika. Tunjukkan aja. Wa ma'alaika ilal balagh. Tugas menyampaikan. Untuk urusan hati aku yang milik. Berarti pian bersyukur termasuk orang-orang yang sudah dapat hidayah, dalalah dan ma'una. Spesial itu. Makanya dijaga. Gimana menjaganya? Nah, dengan majelis seperti ini, dengan ketaatan. Makanya baginda mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman manusia itu bisa naik, bisa down juga, kayak stafel. Naik turun, Pak. Gimana naiknya? Dengan ketaatan, dengan keilmuan, dengan amal soleh. Nah, gimana bisa turun? Dengan maksiat, dengan kemunafikan, dengan kedoliman, dengan apa lagi? Kejahatan turun. Karena itu apa? Bertentangan dengan nur, cahaya. Paham? Jelas kira-kira? Alhamdulillah. Paham Bu Pak ya? Nah, nih. Ya, nah itu tadi. Tugas menyampaikan. Tapi urusan itu Allah Ta'ala yang punya peranan. Nah, ini hanya 2 ayat, Bu. 2 kata. Hudan lil muttaqin, seperti ini panjangnya. Nah, Quran luar biasa kan. Nah, 2 kata aja, hudan lil muttaqin. Nah, maknanya di situ. Nah, makanya kalau kada ngaji kada ngerti. Menarik Quran ini, Pak, ya. Alhamdulillah, wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik nasyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.